Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Hari ini saya bertemu dengan saya menyapanya Bang Andi Eswoyo. Ia seorang peneliti tentang persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan di Pekalongan dan sekitarnya. Saya ingin bertanya tentang beberapa hal ke Bang Andi ini, terutama apa sih sebetulnya yang menjadikan faktor penentu seorang calon wali kota atau bupati ini menjadi menang? Apakah dia punya modal sosial yang tinggi? Apakah dia juga punya popularitas atau apa? Atau mungkin dia punya kapital yang cukup, dalam pengertian dia memiliki modal yang cukup sehingga bisa menang. Tapi baik, kita langsung saja ke Bang Andi untuk diskusi pada siang hari ini. Selamat siang Bang Andi. Selamat siang. Ya, senang sekali saya bisa bertemu dengan Bang Andi. Kebetulan di Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan ini akan ada hajat politik yang cukup besar, ya, pilkada, wali kota maupun bupati. Saya sudah menginterview beberapa pihak, tapi tidak lengkap kalau Bang Andi tidak diberikan pendapatnya, terutama tentang ini, Bang. Sebetulnya faktor apa sih seorang calon itu bisa memenangkan pertandingan di dalam kancah perpolitikan, baik sebagai calon wali kota maupun calon bupati di Pekalongan ini? Baiklah, terima kasih. Secara teoritis itu seseorang calon bisa terpilih menjadi menjadi yang punya posisi di yang punya kewenangan, pejabat-pejabat publik itu biasanya disyaratkan memiliki 3 hal. Itu sudah terkenal saya kira. Yang pertama adalah popularitas, lalu yang kedua akseptabilitas, lalu yang ketiga baru elektabilitas. Jadi yang menjadi PR bagi setiap calon siapapun juga adalah bagaimana meningkatkan popularitas, lalu popularitas itu tidak mandek begitu saja, tapi popularitas itu naik menjadi akseptabilitas, lalu dari akseptabilitas dieksekusinya nanti orang itu akan memilih sang calon. Seseorang ketika mendapatkan calon dan mendapatkan rekomendasi dari DPP itu sebelumnya belum apa-apa ya Bang Andi? Iya, tapi sering kita baca dari media rekomendasi DPP itu sering jadi blunder. Jadi tidak semua yang direkomendasikan DPP itu nyatanya jadi. Justru penolakan dari bawah karena yang tahu persoalan itu bawah, dan yang dekat dengan masyarakat itu adalah pengurus-pengurus yang ada di cabang yang mengakar itu, sehingga DPP itu memang seolah-olah sering memaksakan begitu. Kita sering baca di media betapa banyak demonstrasi terhadap rekomendasi DPP karena tidak sesuai dengan aspirasi lokal. Betul. Idealnya kayak apa ya rekomendasi DPP dengan lokal ini kalau memang ingin berjalan mulus? Hemat saya itu berpartai itu artinya berdemokrasi, saya kira. Karena berpartai artinya berdemokrasi, partai politik itu adalah instrumen demokrasi, lembaga demokrasi. Kalau mengacu pada hal ini, mestinya DPP itu mengikuti aspirasi dari bawah. Toh yang mengerti persoalan ya dari bawah, yang akan memperjuangkannya pun dari bawah. Dan DPP akan menerima manfaat setelahnya. Bukan DPP memaksakan kehendaknya sehingga malah terjadi blunder seperti yang sering kita baca di media. Kalau begitu polanya harus dibalik ya? Mestinya begitu. Mestinya begitu. DPP menerima ide usul saran dari cabang karena memang cabang itu yang menentukan dan yang memahami persoalan itu kan. Nah, cuman mungkin secara praktis politik itu sangat sulit dilakukan, Bang Andi. Yang sering terjadi itu kan DPP karena entah karena pertimbangan apa kan, bisa saja karena koneksi-koneksi tertentu dengan orang yang ada di lokal, atau bahkan
drop-dropan dari pusat. Jadi ada juga drop-dropan dari pusat, orang itu bahkan tidak mengenal daerahnya, tapi karena dia ada di kepengurusan pusat sehingga dia dimajukan untuk mewakili daerah. Tapi dari yang saya ketahui justru ini menjadi blunder dan akhirnya kalah gitu. Dan akhirnya kalah. Saya ke popularitas terlebih dahulu ya, Bang Andi. Ini popularitas yang bagaimana yang bisa menjadikan seseorang tersebut kemudian disukai oleh grassroots, oleh pemilih? Jadi popularitas itu ada dua. Jadi yang pertama itu yang disebut dengan sosiometrik. Jadi popularitas yang konotasinya adalah positif. Dia terkenal tapi aspek positifnya, diri yang positif sang calon. Sedangkan yang kedua adalah populer juga, tapi negatifnya. Jadi sama-sama popularitas, tapi untuk kontestasi calon kepala daerah itu tentu yang pertama keterkenalan seseorang akan pribadinya. Terkenal itu ya baiknya, ramahnya, kebersahajaannya dan lain sebagainya. Itu yang ada pada aspek namanya popularitas. Artinya kalau gitu nggak bisa tiba-tiba dong ya? Iya, tidak bisa tiba-tiba. Bisa tiba-tiba, tapi dalam kondisi politik yang bahasanya mungkin transisi. Kita mengenal Barack Obama mungkin ya, kalau di Amerika itu kan seolah-olah tiba-tiba, walaupun karir politiknya, tapi kan karir politik agak pinggiran, tidak langsung gitu. Tapi karena Barack Obama itu menggambarkan sebuah harapan baru, sehingga kemunculannya menjadi tiba-tiba dan menang. Mungkin Pak SBY juga figur yang tiba-tiba tapi memenangkan gitu. Ada faktor-faktor yang kita tidak bisa memprediksi, sebab ada orang yang sudah mempersiapkan jauh-jauh hari, kemudian ternyata dia gagal untuk memunculkan popularitas yang positif. Tetapi ketika ada satu momen tertentu, ternyata orang tersebut mendapatkan simpati yang dari orang banyak, terutama simpati yang dalam tanda petik tersudutkan ya, atau pihak-pihak yang dianiaya gitu ya. Saya lupa SBY pada saat itu dalam posisi seperti apa, tapi yang saya dengar itu SBY saat itu memang dalam posisi yang secara politik itu diperlakukan agak-agak kurang fair gitu kan. Cuma kan itu tidak bisa dicari-cari juga kan? Tidak bisa disetting lah. Betul, tidak bisa disetting. Kondisi seperti itu yang membuat masyarakat mempunyai perhatian yang lebih banyak. Nah, yang kedua, dari popularitas kemudian muncul rasa suka ya. Memang kayak artis-artis itu kan ada yang populer karena memang disukai oleh fansnya, ada juga yang hater gitu kan, ada yang disukai gitu kan. Gimana caranya menyelamatkan diri dari popularitas tetapi dia lepas dari hater yang dalam jumlah banyak? Jadi popularitas itu baru akan paralel berhubungan secara positif dengan yang namanya akseptabilitas. Karena yang ada di dalam akseptabilitas itu unsurnya seperti karakter pribadi, visi dan misi, profesionalitas, track record selama ini, itu akseptabilitas. Jadi tingkat keberterimaan masyarakat terhadap sang calon. Jadi populer itu penting, tapi kalau dilihat oleh masyarakat dia bukan pribadi yang baik, bukan pribadi yang cukup profesional, bisa mengembangkan atau merubah sebuah kota atau sebuah kabupaten, maka masyarakat hanya melihat dia sebagai yang dikenal, tidak yang seharusnya diterima, diaksep begitu. Jadi akseptabilitas itu perlu kerja-kerja, saya kira, perlu kerja-kerja yang terukur, yang sistematis, sehingga apa yang positif dari sang calon itu yang lebih mengemuka daripada yang lain. Baik, setelah populer dan diterima, nah ini ujung-ujungnya nih di bilik suara ya. Harapan si calon ketika dia populer kemudian disukai kan dipilih atau electability kan. Apakah itu satu-satunya ketika misalkan populer dan terima itu seorang pemilih wali kota atau kepala daerah apapun hanya mempertimbangkan unsur tersebut, ada atau ada unsur yang lain, Bang? Hemat saya banyak unsur yang lain masih. Jadi masih banyak unsur yang lain. Tidak cukup aja gitu ya.
Kalau kita merujuk surveinya Kompas, Mas saja. Kompas pernah mensurvei apakah pemilih itu ditanya apakah terjadi money politik. Ternyata 67 sekian responden mengakui ada money politik yang tapi ketika pertanyaan Kompas ini diturunkan lagi, apakah money politik itu berpengaruh pada Anda terhadap pilihan? Ternyata tidak sebesar pengakuan akan adanya money politik. Maksudnya? Jadi mereka yang terpengaruh oleh money politik itu ternyata hanya 41,8% kalau nggak salah. Di survei yang lain, survei lembaga lain bahkan hanya 36%. Berarti duitnya diterima tapi pilihan terserah aku gitu. Iya, duit diterima, pilihan masih ditentukan secara pribadi. Walaupun angka itu tentu masih besar. Gitu. Kalau gitu faktor X yang terakhir yang money politik itu mau enggak mau menjadi penentu juga ya, walaupun tadi dikatakan seperti itu, artinya si calon ini melakukan berbagai macam cara dong ya? Iya, jadi money politik itu termasuk variabel yang juga menentukan, tapi saya kira variabel yang juga menentukan yang lain adalah pemilih pemula. Pemilih pemula. Jadi jarang yang namanya kampanye, pengerahan visi dan misi, rapat bersama dan sebagainya itu mempertimbangkan pemilih pemula ini. Padahal kalau survei-survei KPU itu pemilih pemula itu selalu di atas 25%. Oh, besar itu. Nah iya, besar tapi sering tidak menjadi target. Luput dari pantauan mereka. Luput dari pantauan mereka, seolah-olah hajatan politik itu adalah hajatannya orang dewasa. Jadi anak-anak itu yang baru memilih untuk pertama kalinya tidak cukup dipertimbangkan dalam pilihan. Sudah tentu pendekatan kepada orang dewasa, kepada orang yang sudah berkeluarga berbeda dong dengan pasti berbeda. Remaja. Pasti berbeda. Pendekatannya efektif gimana? Kalau terhadap orang tua, jadi begini, menurut banyak buku tentang perilaku pemilih di Indonesia itu kan ada yang pertama pemilih itu emosional. Lalu yang kedua ada yang rasional objektif. Lalu yang ketiga kontraktual, lalu yang keempat ideologis. Gitu. Nah, saya kira pemilih pemula itu rata-rata rasional objektif. Rasional objektif. Tidak terlalu berpengaruh oleh iming-iming gitu ya. Jadi apa yang ditawarkan yang menarik bagi mereka, performa yang menarik bagi mereka itu justru yang akan mereka pilih. Setidaknya dalam survei-survei yang pernah dilakukan oleh berbagai banyak lembaga. Gitu. Betul. Bang Andi bisa menjelaskan tipologi pemilih yang 4 tadi secara sederhana. Oke. Yang pertama yang emosional. Jadi pemilih emosional itu pemilih yang menggunakan interest emosinya. Jadi pertimbangannya lebih pada tingkat kesesuaian gitu. Kesesuaian afiliasi, afinitas dan sebagainya. Keluarga, kedekatan dan sebagainya itu organisasi yang aktif gitu itu emosional. Lalu yang kedua yang rasional objektif. Kalau ini sudah meninggalkan yang emosional, dia adalah tergantung track recordnya seperti apa dan apa yang ditawarkan. Akan menjadi apa kota Pekalongan atau kabupaten Pekalongan ini sehingga mereka disebut dengan rasional objektif. Lalu yang ketiga pemilih itu kontraktual. Jadi kontraktual itu saya dapat apa? Saya dapat apa? Pilih siapa? Dari perhelatan ini, maka itu yang akan dipilih. Sebenarnya ini bermasalah secara demokrasi. Kenapa bermasalah secara demokrasi? Yang namanya pemilu itu sebenarnya kan partisipasi politik. Partisipasi itu kalau kita belajar ilmu politik yang paling dasar sekalipun pasti berbeda dengan yang namanya mobilisasi. Kalau partisipasi itu pilihan otentik dari diri seseorang, sedangkan mobilisasi itu adalah sesuatu yang digerakkan. Jadi pemilih itu digerakkan. Bisa yang menggerakkan itu uang, bisa atas nama yang lain-lain, kelembagaan dan sebagainya. Jadi yang ketiga adalah yang kontraktual, saya dapat apa, itu yang akan saya pilih. Atau bahkan
bisa begini, saya dapatnya berapa? Karena bisa jadi yang satu hanya sekian, yang lain memberinya sekian. Ketika ada lebih dari satu yang melakukan money politik, siapa yang dipilih? Ini di masyarakat juga blunder. Jadi di masyarakat itu juga blunder, ada kasus walaupun tidak banyak, semuanya dipilih. Padahal berimplikasi kertas suara batal gitu kan. Kertas suara batal. Tapi dengan berjalannya waktu, masyarakat itu akhirnya kan mungkin dipengaruhi, diberi pengarahan oleh tim sukses. Jangan dianu semua, nanti kita rugi semua. Akhirnya masyarakat yaitu mana yang paling besar itu yang akan atau mungkin yang paling memiliki kedekatan secara emosional, secara struktural, secara ini ya, tetangga sendiri yang datang gitu ya. Bisa saja seperti itu, bisa saja seperti itu. Lalu yang terakhir yang ideologis. Nah, disinilah pengaruh atas nama partai, atas nama organisasi kemasyarakatan itu sering juga bisa berpengaruh. Jadi orang itu tidak melihat siapa itu seperti apa, tapi dia berasal dari mana? Afiliasinya seperti apa? Afiliasi organisasi, afiliasi kelompoknya. Mungkin untuk menyelamatkan itu juga, menyelamatkan organisasinya dan sebagainya. Jadi yang keempat tadi adalah yang bersifat ideologis. Masing-masing ini ada semua. Masing-masing ini ada semua. Dan sering mana yang dominan itu berbagai kasus yang sudah pernah diteliti tidak selalu. Jadi bergantian maksud saya. Jadi kadang ideologis itu mendominasi, kadang kontraktual yang mendominasi, kadang yang rasional objektif yang mendominasi, lalu yang kadang juga yang emosional kasus perkotaan mungkin lebih objektif ya. Masyarakat yang terdidik, pemilih yang terdidik, mereka memilih berdasarkan fakta-fakta tertentu sehingga orang itu punya capable nggak sih, pantas nggak untuk menjadi pemimpin daerah perkotaan atau enggak juga? Tidak juga saya kira. Tidak juga saya kira. Di desa atau di kota objektif atau tidaknya dalam memilih. Karena begini, yang namanya pemilu karena memilih seorang wali kota atau seorang bupati itu juga terikat atau terkait dengan yang namanya manajemen isu. Jadi manajemen isu yang berhasil itu yang bisa mendeskripsikan siapa seseorang itu. Nah, oleh karena itu kenapa tidak selalu seperti yang disampaikan di awal tadi. Jadi sering di akhir pertarungan itu manajemen isu sering berpengaruh. Gitu. Jadi isu apa, isu dia terkait dengan apa? Coba, betapa banyak kasus oleh pasangan lawan itu dikeluarkan last minute. Ini karena artinya manajemen isu itu diasumsikan berpengaruh signifikan terhadap pilihan. Baik, Bang Andi, ini menarik tentang manajemen isu, tapi kita jeda dulu sebentar untuk break ini. Pemirsa, menarik sekali dan kita akan lanjutkan beberapa saat lagi tentang manajemen isu di dalam pemilihan bupati atau wali kota.